Tidak melakukan rilis, tidak melakukan penyampaian ke media. Ini terkait korbannya adalah anak-anak belasan tahun. Tentunya kita memikirkan tentang dampak psikologis, dampak sosial ya terhadap anak-anak yang dilaporkan mendapat pelecehan seksual. Nah, namun dari Polda Jabar kita komitmen melakukan penyelidikan, kemudian meningkatkan menjadi penyidikan, dan bahkan sekarang sudah meningkatkan. Kasus kejahatan seksual bak fenomena Gunung Es. Usai terungkapnya aksi biadab pemimpin pesantren bernama Heri Wirawan, 36, memperkosa 12 anak, kini muncul kasus serupa di Tasikmalaya. Kasus Heri belum juga kering. Tragedi kemanusiaan yang dilakukan Heri ini bikin murka sejumlah pihak. Eksekutif hingga legislatif lantang bersuara mengecam apa yang dilakukan pemimpin pesantren Tahfiz Madani ini. Gubernur Jabar Ridwan Kamil misalnya, dia murka atas kabar pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri. Bahkan orang nomor 1 di Jabar ini meminta Heri dihukum seberat-beratnya. Ada kasus mengemuka di tempat pesantren. Yang pertama, saya sangat marah atas tindakan dan perilaku yang terjadi seperti yang diberitakan, di mana orang tua menitipkan pendidikan anak-anaknya pada institusi pendidikan. Saya minta kepada Pak Kapolda agar segera diusut dan dihukum seberat-beratnya, ujar pria yang akrab disapa Kang Emil di Gedung Pakuan, Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021 malam. Heri pemerkosa santriwati di Bandung sudah menikah, punya 3 anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga geram. KPAI mendesak guru yang memperkosa 12 santriwati di Cibiru, Kota Bandung dihukum maksimal. KPAI menilai pelaku sebagai pendidik harusnya melindungi korban dari kekerasan seksual. Belum ada pengaduan korban ke KPAI untuk kasus ini, namun tentu saja KPAI sangat berharap kepada jaksa agar tuntutan terhadap terdakwa bisa maksimal. Begitu juga harapan kita terhadap vonis hakim nantinya dengan pemberatan hukuman, kata Komisioner KPAI Putu Elvina kepada wartawan, Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021. Rasa marah atas perbuatan Heri juga diungkapkan DPR RI. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Golkar S. Hasan Syazili mengecam perbuatan guru pesantren tersebut. S. menegaskan guru seharusnya menjadi teladan bagi peserta didiknya. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang ustaz di suatu pesantren di kawasan Cibiru, Bandung, merupakan tindakan yang sangat memprihatinkan, biadab, dan mencoreng nama baik pesantren. Guru di pesantren itu seharusnya memberikan teladan dan akhlak yang baik bagi para santri, kata S. kepada wartawan. Berdasarkan informasi, Heri melakukan aksi biadabnya itu selama 5 tahun dari 2016 hingga 2021. Hal itu berdasarkan petikan dakwaan yang diterima. Simak video penjelasan Polda Jabar soal kasus pemerkosaan 12 santriwati. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dodi Ghazali Emil menjelaskan, berkas perkara kasus terdakwa HW dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu 3 November. Dikatakan perbuatan HW ini telah dilakukan sekitar tahun 2016 sampai 2021, adapun korban mencapai belasan perempuan. Anak korban berjumlah 12 orang dengan rata-rata usia 16 sampai 17 tahun. Dari belasan korban yang sudah diperkosa itu, 2 diantaranya sedang mengandung dan 8 korban sudah melahirkan anak. Dodi mengatakan persidangan dimulai pada Kamis 18 November dan persidangan dilaksanakan 2 kali seminggu setiap hari Selasa dan Kamis. Dikatakan pada minggu ini persidangan masih dalam pemeriksaan saksi-saksi, sudah sebanyak 21 orang saksi yang dimintai keterangan. Dari hasil persidangan sementara, tindakan asusila yang dilakukan HW kepada belasan muridnya ini dilakukan tak hanya di yayasan pesantren saja, tapi juga dilakukan di beberapa tempat lainnya. Dodi menjelaskan sebagai penyidik, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
Dalam dakwaannya, HW melanggar pasal 81 ayat 1, ayat 3, junto pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 65 ayat 1 KUHP untuk dakwaan primernya. Sedangkan dakwaan subsider melanggar pasal 81 ayat 2, ayat 3 junto pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 65 ayat 1 KUHP.